Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang gimana sih caranya supaya tuh pada kehamilan muda itu mengurangi resiko mual dan muntah. Nah ini kan aku waktu hamil itu bener-bener yang mabuk parah banget kan. Mual muntahnya tuh parah-parah banget, bener-bener parah banget. Nah, aku punya beberapa tips nih yang bisa diikuti. Apa aja sih tipsnya? Jadi, pada ibu hamil itu biasanya kan ada mual muntah. Nah, ini nggak semuanya terjadi pada ibu yang sedang hamil. Apalagi pada kehamilan muda itu nggak semuanya. Kadang ada yang benar-benar mual, muntah, dan ada yang benar-benar tuh bisa makan apa aja. Nah, biasanya mual dan muntah ini dipengaruhi oleh hormon estrogen yang sangat meningkat. Nah, gimana sih tipsnya supaya tuh kita juga bisa makan dan memenuhi kebutuhan janin kita walaupun mual dan muntah, karena kan kebutuhan nutrisi si janin tetap harus terpenuhi. Jadi aku tuh punya beberapa tips. Dulu aku tuh paling banget kayak minum air putih aja tuh bisa muntah gitu, dan mualnya tuh bener-bener mual banget. Nah, aku tips yang pertama itu aku tuh minum air hangat. Jadi setiap habis makan aku tuh minumnya air hangat, bener-bener air hangat supaya menghindari rasa mualnya tuh semakin meningkat gitu. Terus yang kedua aku makan buahnya itu yang seger kayak misalnya jeruk atau misalnya semangka. Jadi setiap habis makan tuh aku harus banget makan buah kayak semangka yang manis-manis, bener-bener rasanya tuh manis. Jadi menghindari mualnya itu setelah makan aku itu makan semangka. Nah yang ketiga ini tipsnya, aku tuh habis makan yang ketiga ini aku tuh setiap habis makan atau misalnya lagi mual, aku tuh selalu stok permen asem. Tau kan permen asem yang zaman dulu tuh yang dililit-lilitin gitu, dulu tuh masih murah banget deh. Nah itu aku cari bener-bener cari. Terus sama aku stok permen jahe. Nah aku tuh stok permen jahe karena kalau misalnya aku makan permen-permen gitu biasanya tuh mengurangi mual aku. Jadi abis makan aku langsung minum air hangat terus makan permen itu, permen jahe atau permen asem, untuk menghindari mual. Dan walaupun nggak makan juga kan kadang bisa mual gitu kan, tiba-tiba tuh kayak langsung pengennya tuh bawanya mual aja gitu kan. Nah itu juga aku alihinnya makan permen itu supaya mengalihkan rasa mual aku yang semakin meningkat. Selanjutnya tipsnya, jadi aku tuh selalu kemana-mana bawa aromaterapi, bener-bener tuh yang bikin menghilangkan mual aku. Itu tuh aku biasanya cium kayak aromaterapi, kayak misalnya bau fresh care tuh aku nggak terlalu bikin nambah enek gitu, mengurangi mual aku. Terus aku juga waktu itu pengen banget cium bau balsem. Jadi kalau cium bau balsem tuh kayak eneknya tuh nggak eneknya tuh berkurang gitu. Jadi akhirnya aku langsung beli balsem karena setiap cium bau balsem tuh kayak mengurangi resiko mual aku. Yang terakhir nih, selain aku makan permen jahe sama permen asam, aku tuh juga makan permen karet. Jadi kayak mengurangi mual aku selalu punya permen karet. Nah terus makan juga permen yang rasanya tuh mint banget gitu, karena bener-bener sih itu ampuh banget. Yang aku sebutkan tadi tuh bener-bener ampuh mengurangi rasa mual aku, karena aku bener-bener yang mualnya itu parah banget sampai berat badan aku tuh turun. Waktu di semester pertama berat aku tuh turun sampai sekitar 7 kiloan. Jadi dari berat aku 48, pas aku periksa ternyata turun 41 kilogram berat aku. Itu aku stres banget karena benar-benar tuh yang namanya mual muntah tuh mau masuk air putih aja, mau minum air putih aja tuh sampai keluar lagi gitu, sampai stres sendiri. Nah pokoknya jangan dibawa stres juga sih sebenarnya. Terus banyak istirahat, dari asap rokok, terus hindari bau asap kayak misalnya asap kendaraan gitu. Terus makannya sedikit tapi sering, jadi makannya dengan porsi sedikit tapi sering gitu. Nah terus yang terakhir, cukupi kebutuhan nutrisinya. Terus banyak minum air putih karena supaya kita juga nggak dehidrasi.
Dan supaya terhindar dari HB-nya itu rendah, banyak mengkonsumsi buah-buahan kayak buah naga. Terus waktu itu kan karena HB aku juga rendah kan, nah itu aku banyak mengkonsumsi buah naga terus sama bayam. Jadi segitu dulu sharing aku tentang mual dan muntah pada awal kehamilan. Itu tips-tipsnya bisa diikuti karena aku bener-bener udah coba tips itu, karena aku mual muntahnya nggak cuma dari awal kehamilan, itu hampir sampai mau melahirkan aku masih ngerasain mual dan muntah setiap makan. Nah, itu yang bisa aku share dan itu pengalamanku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.